Baru. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Psikologi Guru izin mempresentasikan menampilkan citra dan kewibawaan pribadi guru. Sebelum presentasi dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kelompok 8 perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naila Afinda dengan NPM 235060100 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Tika Purnama dengan NPM 2350687. Perkenalkan, nama saya Siti Marti dengan NPM 235060101. Maaf, Perkenalkan nama saya Aulia Saputri dengan NPM 235060108. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia dengan NPM 235060128. baik, perkenalkan sudah dicukupkan. Untuk pemateri pertama, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada pengertian menampilkan citra dan kewibawaan pribadi guru. Menampilkan citra dan kewibawaan pribadi guru berarti seorang guru bentar, mampu menunjukkan karakter, perilaku, dan kepribadian yang positif, serta berwibawa, sehingga dapat memengaruhi siswa secara positif dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Guru yang memiliki citra dan kewibawaan akan menjadi teladan bagi siswa dalam bersikap dan bertindak, serta mampu membangun hubungan yang harmonis, penuh rasa hormat, dan saling percaya. Dengan kewibawaan yang dimilikinya, guru dapat menegakkan disiplin tanpa menimbulkan rasa takut, melainkan dengan pendekatan yang bijaksana dan tegas. Selain itu, guru juga akan lebih mudah dalam mengarahkan, membimbing, serta memotivasi siswa untuk belajar dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, citra dan kewibawaan bukan hanya mencerminkan kepribadian guru, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim pendidikan yang berkualitas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Naila. Selanjutnya, pemateri kedua. Pemateri kedua oleh saya, yaitu dampak, citra, dan kewibawaan pribadi guru terhadap motivasi belajar peserta didik di sekolah. Jadi, citra dan kewibawaan guru sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik. Citra guru yang baik dan kewibawaan yang kuat dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Seseorang yang berwibawa adalah seseorang yang memiliki wibawa sehingga orang lain dapat menghormati dan mematuhinya. Jadi, dampak dari kewibawaan guru ini sangat berpengaruh ya terhadap motivasi belajar peserta didik. Biasanya, maaf sebelumnya, kalau misalkan gurunya kurang berwibawa, peserta didiknya juga agak kurang sopan atau kadang kurang disiplin. Baik, dicukupkan presentasi bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Yang yang ketiganya ada fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Kewibawaan menjadi suatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Sebenarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan lingkungannya. Dalam kehidupan nyata, tentunya ada tingkatan dan tingkatan dalam kehidupan yang ada pemimpin
Dan ada memimpin, ada guru, ada murid, dan ada atasan dan bawahan lain sebagainya. Ada yang sangat penting adalah kewibawaan dari guru dipraktik dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu kewibawaan pendidik dalam dunia pendidikan memiliki beberapa peran. Yang pertama ini adalah untuk guru. Guru dapat melakukan introspeksi untuk memperoleh kewibawaan, yaitu selalu melakukan dan berusaha memperbaiki diri. Yang kedua ada untuk siswa, yaitu siswa dapat dengan mudah mengikuti, mematuhi, dan tunduk pada saran atau petunjuk guru. Yang kedua ini ada untuk pemerintah, yaitu negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan bangsa yang merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Yang ketiga, yang keempat ini ada untuk apa nih? Untuk sekolah. Untuk sekolah lembaga pendidikan yaitu lembaga perubahan yang dapat mengajarkan kepada mereka yang belum mengetahui bahwa akhlak yang buruk adalah akhlak yang baik pada siswanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan dari Teh Siti. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Aul. Baik, saya di sini akan melanjutkan macam-macam kewibawaan pendidik menurut Uyah Sadullah. Kewibawaan dapat dilihat dari daya yang mempengaruhi yang ada pada seseorang terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada kewibawaan lahir dan yang kedua ada kewibawaan batin. Kewibawaan lahir adalah kewibawaan yang timbul kesan-kesan fisik atau penampilan luar seseorang. Ini ada contohnya, ada bentuk tubuh, cara berpakaian, suara, tulisan, gerak-gerik, dan sikap. Lalu yang kedua ada kewibawaan batin. Kewibawaan batin adalah kewibawaan yang bersumber dari kualitas atau keadaan internal psikis dan moral. Contohnya adalah rasa cinta, adalah kemampuan untuk tulus dan mencintai dan peduli terhadap orang lain akan membuat seseorang dihormati dan diikuti dengan sukarela. Yang kedua ada keilmuan atau keahlian. Penguasaan yang mendalam terhadap suatu bidang studi atau keahlian tertentu dapat menimbulkan rasa hormat dan kepercayaan. Lalu ada kebijaksanaan. Kemampuan untuk berpikir jernih, adil, dan mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. Lalu, eh, lalu ada pengaruh kewibawaan terhadap siswa. Kewibawaan guru sangat penting dalam membentuk motivasi belajar siswa. Guru yang berwibawa lebih dihormati dan dipatuhi, sehingga segala arahan atau saran lebih mudah diterima siswa. Motivasi belajar sendiri merupakan faktor krusial bagi keberhasilan pembelajaran. Karena tanpa motivasi, semangat dan rasa ingin tahu siswa akan menurun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Aul atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Nabila. Silakan Teh Nabila. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi pembentukan citra dan kewibawaan pribadi guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kewibawaan pada dasarnya faktor-faktor pembentuk kewibawaan ataupun kepribadian seseorang itu bertumpu pada faktor
pada dua faktor, yaitu faktor internal dari dalam diri dan eksternal dari luar diri. Yang termasuk dalam pengertian faktor internal adalah semua faktor yang terkait dengan diri, kepribadian, batin seseorang, seperti penyabar, tenang, dan tidak mudah marah, penyantun, dan berakhlak karimah. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti halnya faktor lingkungan, sebaik lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, agar kewibawaan yang memiliki pendidik itu tidak goyah, tidak lemah, maka hendaknya pendidikan selalu bersedia memberi alasan. Guru harus siap dengan alasan ketika melarang ataupun menyuruh siswa. Terus bersikap demi kamu. Guru harus selalu menunjukkan sikap demi kamu secara jelas dan dapat dengan mudah diketahui siswa. Terus dilanjut, apa saja tantangan dan solusi dalam mempertahankan citra dan kewibawaan pribadi guru. Sebagai seorang profesional, guru seharusnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat keunggulan, motivasi belajar, dan memiliki kepribadian beserta budi pekerti luhur yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Nabila atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Udah selesai ya? Baik, kesimpulannya akan dibacakan oleh saya. Penampilan citra dan kewibawaan pribadi merupakan bagian penting dari peran seorang guru. Dalam dunia pendidikan, seorang guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga teladan bagi siswa baik dari segi sikap, etika, maupun cara berinteraksi. Di tengah tantangan zaman seperti perkembangan teknologi, krisis moral, dan tuntunan sosial yang semakin kompleks, kewibawaan guru seringkali diuji, namun demikian tantangan tersebut tetap dapat dihadapi apabila guru memiliki kemauan untuk terus belajar, membenahi diri, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zamannya. Baik, presentasi dari kelompok 8 dicukupkan. Terima kasih atas rekan-rekan yang sudah hadir dalam presentasi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.